iya, masih ada waktu. Aku mau sarapan dulu ya. Teman-teman, aku mau sarapan dulu ya. Aku makan bubur ayam dan minum susu. Sebelumnya, jangan lupa kita berdoa dulu ya sebelum kita makan. Amin. Selamat makan teman-teman. Teman-teman, setelah selesai sarapan, aku sudah siap untuk ibadah. Oh iya, jangan lupa siapkan Alkitab dan amplop persembahan ya. Sekarang aku mau buka ibadah anak di YouTube GKI Kebayoran Baru. Selamat beribadah ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kau bangkit hidup, ku terima sorga terang. Kan ku ingat perkataanmu, ku percaya pengorbananmu. Kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Kan ku ingat perkataanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, oh Tuhan Yesus. Terima kasih kau rela mati. Terima kasih kau bangkit hidup, ku terima sorga terang. Kan ku ingat perkataanmu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wow, adik-adik, kita bertemu lagi pagi hari ini dalam ibadah. Adik-adik, sudah siap beribadah? Sudah? Coba Tante mau lihat. Wah, Tante yakin adik-adik semuanya sudah mandi, sudah rapi, sudah bersih, sudah cantik-cantik dan ganteng semuanya. Good, keren semuanya ya. Iya, seperti Aviela di awal ibadah tadi ya Tante ya. Betul. Sudah rapi, sudah siapkan Alkitabnya masing-masing. Betul Tante Ivo, Tante juga yakin adik-adik semuanya pasti semangat dan juga sukacita beribadah hari ini. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyi, mau memuji Tuhan dengan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Yeay. Pastinya kita bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Nah, sekarang kita mau berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus memimpin kita dalam ibadah hari ini. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu.
mengucap syukur, terima kasih karena kami boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu malam hari saat kami tidur. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Turunkan Roh Kudus ke hati kami masing-masing agar bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wah, adik-adik, tahu nggak? Selama bulan Juni ini kita belajar tentang Roh Kudus. 2 minggu yang lalu nih adik-adik masih ingat nggak? Kita memperingati hari Pentakosta. Tante yakin adik-adik semakin mengerti karya-karya Roh Kudus dalam hidup kita. Aku tahu Tante Melva, Ya, apa Om. saja karya Roh Kudus dalam hidup kita. Apa aja, Om? Salah satunya Roh Kudus, penghibur kita semua, Tante. Wah, betul Om. Jadi adik-adik saat kita sedih, Tuhan melalui Roh Kudus menghibur kita adik-adik. Sehingga kita kembali bersukacita, kembali semangat. Roh Kudus juga penolong kita, Tante, dan mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Betul Om. Betul sekali Om James. Wah, kita bersyukur adik-adik, Tuhan memberikan kita Roh Kudus di dalam hati kita sehingga kita menjadi anak Tuhan yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Wah, kita bersyukur ya Tante. Tuhan memberikan kepada kita orang percaya Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Betul Tante Ivo, tapi Tante Ivo, Ya Om. coba lihat di sana tuh. Di mana? Itu, ya kan? Kelihatan ya? Ada kakak Daraka dan adiknya. Oh iya, Nayaka. iya betul. Apa yang terjadi ya? Kita lihat sama-sama yuk Tante dan Om. Oke. Hai Dek, Kakak punya cerita lucu loh, kamu mau denger nggak? Mau Kak, cerita apa? Tahu nggak Dek, tadi waktu di sekolah teman kakak yang badannya gemuk sekali
Tiba-tiba dia kepleset, terus jatuh. Semua teman-teman kakak dan kakak juga pada ketawa. Soalnya dia lucu banget waktu kepleset. Sampai sekarang kalau kakak ingat dia kepleset, pasti kakak langsung ketawa deh. Ade masih bingung kenapa kakak ketawa. Kan seharusnya kita sedih melihat teman yang terjatuh. Habis lucu deh. Semua teman-teman kakak juga pada ketawa. Oh gitu kak. Kalau Ade jadi teman kakak, Ade pasti sedih. Udah jatuh diketawain lagi. Iya sih dek. Adik-adik sedih ya kalau kita melihat teman kita jatuh. Apa ya yang harus kita lakukan saat teman kita jatuh? Menolongnya atau membiarkannya? Coba apa yang adik-adik lakukan? Tante yakin adik-adik pasti mau menolong temannya yang sedang jatuh. Jangan kita biarkan ya, atau malah kita tertawakan. Tuhan mau kita menjadi anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita pernah menyakiti hati teman atau tidak sengaja menyakiti hati teman kita, papa, mama, kakak, adik, kakek, nenek, atau om tante, yuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau minta ampun dan mengakui kesalahan kita melalui doa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Nathaniel dari kelas ATB. Mari kita berdoa adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ini. Mohon ampuni kami atas kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mohon ampun bila kami telah menyakiti hati-Mu dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih untuk Nathaniel yang sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya Tante, tadi kan Tante bilang masih banyak lagi pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Apalagi ya Tante? Wah, Om James dan juga Tante, ya kan? Supaya lebih lengkap, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante Ririn. Nah, adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa mengerti firman Tuhan. Roh Kudus juga loh adik-adik yang akan memberikan kita pertolongan supaya apa? Firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini sungguh-sungguh bisa kita lakukan juga. Semua karena pertolongan Roh Kudus. Yuk adik-adik kita siapkan hati dan kita menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis.
Adik-adik, tadi sudah siapkan dengan Alkitabnya? Yuk, sekarang kita mau belajar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 18. Adik-adik kita buka bersama ya. Sebelum kita membaca, mari adik-adik kita siapkan hati kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong pimpin kami agar Roh Kudus-Mu memimpin hati kami dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mau menerima dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita baca bersama ya. Dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Adik-adik, kisah di perikop yang kita baca ini terjadi setelah peristiwa Pentakosta. Adik-adik ingat kan? Ya, peristiwa turunnya Roh Kudus.
Yang pasti juga setelah peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah adik-adik, setelah Roh Kudus dicurahkan kepada para murid kemudian menjadi berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Sehingga banyak orang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tapi ternyata para pemimpin agama Yahudi pada saat itu tidak suka dengan jumlah pengikut Tuhan yang semakin bertambah. Mereka kemudian berusaha gimana caranya supaya pengikut Tuhan tidak semakin bertambah. Dan salah satunya adalah Saulus. Saulus adalah seorang Yahudi. Dia masuk golongan Farisi, pemimpin agama Yahudi yang sangat disegani. Dia begitu membenci pengikut Tuhan Yesus. Sehingga tadi kita baca ya adik-adik di Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama. Saulus berkobar-kobar hatinya ingin mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia sampai minta loh sama imam besar untuk membunuh, untuk menangkap pengikut Tuhan Yesus di Damsyik. Dan ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan Yesus menjumpai Saulus. Adik-adik, akhirnya Saulus bertobat dan dipakai Tuhan untuk memberitakan namanya. Wow, luar biasa ya peristiwa yang kita baca ini. Di perikop kita diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Saulus bertobat. Nah adik-adik, kita lihat lagi yuk bagaimana peristiwa yang dialami oleh Saulus. Ada 3 hal nih adik-adik yang kita mau pelajari bersama. Yang pertama, ada perbuatan dosa ya yang dilakukan oleh Saulus. Adik-adik tahu apa perbuatan dosanya? Iya, Saulus menganiaya pengikut Tuhan. Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima ya, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Dikatakan ia rebah ke tanah dan kedengaranlah suara. Suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Adik-adik, yang dianiaya oleh Saulus saat itu siapa sih sebenarnya? Apakah Tuhan Yesus sendiri? Bukan ya, Tuhan Yesus kan udah naik ke sorga. Yang dianiaya oleh Saulus siapa? Murid-murid Tuhan, pengikut Tuhan. Tapi ternyata adik-adik, ketika Saulus menyakiti pengikut Tuhan, menganiaya pengikut Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus di sini bilang, sama aja seperti Saulus menyakiti dia. Wow. Jadi ketika kita menyakiti orang lain atau Saulus menyakiti pengikut Tuhan, sama aja ya seperti menyakiti Tuhan. Nah adik-adik, itu tadi yang pertama. Ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh Saulus. Yang kedua yang kita mau lihat peristiwa di sini adalah Tuhan Yesus menjumpai Saulus. Kita baca ayat yang ketiga ya adik-adik ya. Dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba apa? Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan atau menjumpai Saulus pada saat itu tidak secara fisik langsung terlihat. Tetapi apa? Melalui cahaya dari langit yang mengelilingi Saulus. Dan ada apa tadi? Suara ya. Ayat yang keempat, kedengaran suara yang memanggil Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan suara itu tidak hanya didengar oleh Saulus, tetapi orang-orang yang ada di sekitar itu. Jadi artinya ada banyak saksi adik-adik yang mendengar suara Tuhan dan melihat ada sinar cahaya dari langit. Adik-adik, Tuhan Yesus menjumpai Saulus pada saat itu untuk menegur atau mengingatkan Saulus akan perbuatan dosanya. Kita baca bersama ya, ayat yang keempat. Bahwa Tuhan Yesus menegur Saulus, menegur perbuatan Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Yang pertama di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Kemudian di ayat yang keenam kita bisa baca, Tuhan Yesus memanggil Saulus untuk menjadi alatnya. Dikatakan di sini, ayat yang kelima B, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tuhan Yesus mau Saulus melakukan sesuatu buat Tuhan.
Nah adik-adik, apa yang Saulus lakukan kemudian? Ketika ia ditegur dari kesalahannya oleh Tuhan dan dipanggil menjadi alatnya. Yang ketiga, kita sama-sama lihat di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Adik-adik, Saulus bertobat. Dia mau taat kepada perintah Tuhan. Bertobat artinya apa adik-adik? Ia tidak melakukan dosa lagi, tidak melakukan kesalahan lagi. Dia mau hidup taat. Kita lihat di ayat yang ke-8 dan ke-9 kita baca ya. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Nah adik-adik, Saulus disuruh Tuhan untuk pergi ke kota dan dia taat. Kemudian di ayat yang ke-11b kita baca, apa ya yang dilakukan Saulus saat dia menunggu? Ternyata dia berdoa. Ya, Tuhan sampaikan itu kepada Ananias yang tadi kita baca ya, yang disuruh Tuhan untuk mendatangi Saulus. Di ayat yang ke-11b dikatakan, ia sekarang berdoa. Jadi ketika Saulus bertobat, dia berdoa kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Saulus, ya dia mau bertobat tadi ya, dia mau dibaptis dan dia penuh dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-17b dan 18b kita baca bersama-sama ya. 17b, ini kata Ananias, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Kemudian ayat yang ke-18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Adik-adik, Saulus kemudian mau dibaptis dan dia mau menjadi pengikut Tuhan. Dia juga penuh oleh Roh Kudus. Adik-adik, setelah bertobat, Saulus berubah hidupnya. Ia mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memampukan Saulus untuk hidup taat pada Tuhan dan mau melayani Tuhan dengan luar biasa. Adik-adik nanti baca di pasal-pasal berikutnya atau di kitab-kitab berikutnya, ya, Saulus yang kemudian berubah namanya menjadi Paulus berkontribusi sangat besar pada perkembangan kekristenan. Ia menulis banyak surat kepada jemaat-jemaat di kota lain bagi orang-orang non-Yahudi. Adik-adik tahu ada berapa kitab perjanjian baru? Iya, ada 27 kitab. Dan dari 27 kitab itu, 13 kitab ditulis oleh Saulus. Merupakan surat Saulus kepada jemaat-jemaat di kota-kota lain. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dari pertobatan Saulus yang mau hidup dipimpin Roh Kudus, ada karya Tuhan yang besar. Nah, sekarang nih, adik-adik, apa ya yang kita bisa pelajari dari kisah pertobatan Saulus ini? Yang pertama nih, sama seperti Saulus tadi ya, kita kadang melakukan dosa ya adik-adik, pernah berbuat dosa. Contohnya seperti apa sih perbuatan dosa yang kita lakukan? Ada yang seperti Saulus, menyakiti orang lain? Ya, mungkin kita pernah mengejek teman. Atau kalau tadi ya, seperti Daraka ya, dia menertawakan temannya yang jatuh. Bukannya ditolong, malah diketawain. Adik-adik pernah gitu nggak? Ada temannya kena musibah, jatuh, malah diketawain. Atau jangan-jangan malah tambah diejekin ya, iya syukurin kamu gitu. Atau mungkin ada yang ngebully, wah kamu sih gendut, misalnya gitu. Boleh nggak gitu adik-adik? Nggak boleh ya adik-adik. Adik-adik ingat, tadi ketika Saulus menyakiti orang lain, menganiaya orang lain, artinya sama saja seperti dia menganiaya atau menyakiti Tuhan Yesus. Nah itu kita mau ingat-ingat adik-adik, kita menyakiti orang lain itu sama seperti kita menyakiti Tuhan. Atau juga mungkin perbuatan dosa lain, mencontek. Ketika ujian, kan online ya ujiannya, guru nggak lihat, nggak ada mama papa. Kita nggak boleh buka buku tapi kita
searching jawabannya di internet. Boleh nggak? Ada yang pernah seperti itu? Wah, nggak boleh ya adik-adik. Itu sama saja dengan perbuatan berbohong. Atau mungkin berbohong ditanya mama, tadi udah belajar? Udah, padahal main game. Tadi udah bobo? Udah, padahal main game. Atau mungkin perbuatan kita yang tidak taat lainnya. Kepada mama papa misalnya disuruh belajar, tapi malah nggak mau, malah main. Nah adik-adik, ketika kita melakukan perbuatan dosa seperti itu, kira-kira bagaimana ya perasaan Tuhan? Iya, pasti sedih. Nah, adik-adik, apakah Tuhan juga mengingatkan kita seperti tadi Tuhan Yesus mengingatkan Saulus? Yang kedua nih, betul sekali, Tuhan selalu mengingatkan kita. Mungkin tidak dengan cara yang sama seperti Tuhan Yesus menjumpai Saulus melalui suara yang gak kelihatan wujudnya ya. Mungkin kita tidak mendengar langsung suara Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dapat memakai Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam setiap kita anak-anaknya. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita. Adik-adik, pernah nggak ketika kalian mau berbuat dosa, berbuat kesalahan, tiba-tiba ada suara nih yang mengingatkan, kalian mau nyontek, bilang, jangan nyontek, itu kan dosa, nggak boleh. Atau kita mungkin mau mengambil barang milik orang lain ya, punya kakak, adik, tapi nggak izin. Tiba-tiba ada yang ngingetin nih dalam hati, nggak boleh kan ngambil, harus izin dulu. Pernah? Iya, itu adalah suara Roh Kudus yang mengingatkan kita. Roh Kudus juga mengingatkan kita melalui firman yang kita baca di dalam Alkitab. Ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, kita jadi tahu apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Nah, itu cara Tuhan mengingatkan kita. Roh Kudus juga bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita. Contohnya, ketika adik-adik berbuat nakal, papa mama pasti akan tegur, ingetin. Atau mungkin melalui guru di sekolah, melalui om tante pelayan anak, atau mungkin bahkan melalui kakak adik, oma opa. Seperti tadi tuh, melalui adik ya. Siapa? Nayaka ya. Nayaka dipakai oleh Roh Kudus untuk mengingatkan abang Daraka. Kok abang malah ngejekin teman yang jatuh? Nah, kalau tadi adik-adik di perikop yang kita baca ada juga yang dipakai oleh Roh Kudus. Yaitu siapa? Ananias, betul. Ananias mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk menolong Saulus dan membaptis Saulus. Nah, Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengingatkan kita. Sekarang nih, kalau adik-adik sudah diingatkan melalui mama, papa, melalui firman yang kita baca, adik-adik mau nggak bertobat seperti Saulus? Pasti mau ya. Nah, kita mau bertobat. Kita mau mengaku dosa kita. Roh Kudus, ketika kita menyadari kesalahan kita, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengakui kesalahan kita dan mau bertobat. Bertobat, minta ampun sama Tuhan kalau kita sudah berbuat dosa. Dan berjanji nih, sungguh-sungguh bertobat artinya tidak lagi mau melakukan dosa atau kesalahan itu. Nah adik-adik, karena kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, hendaknya kita mau selalu hidup dalam pertobatan, hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus akan selalu menolong dan memampukan kita. Adik-adik mau? Pasti ya. Nah supaya kita ingat, yuk kita buka Alkitab kita untuk ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 8, ayat 22a. Sama-sama ya adik-adik kita buka ya. Kisah Para Rasul 8, ayat 22a. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 8, ayat 22a. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami mau hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau peka terhadap suara Roh Kudus dalam hati kami.
melalui doa ataupun pembacaan Alkitab yang kami boleh lakukan, supaya kami mau selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita lihat apa ya yang Daraka lakukan setelah ia menyadari kesalahannya. Hai Dek, tadi kakak udah minta maaf loh sama teman yang kakak ketawain itu. Oh iya? Wah, keren Kak. Ade bangga sama kakak. Iya deh, setelah mendengarkan kata-kata Ade kemarin, kakak merasa bersalah sudah menertawakan teman kakak itu. Sekarang kakak mau berubah menjadi orang yang lebih peka dan peduli kepada sesama. Setuju Kak. Ade yakin Roh Kudus akan menolong kita untuk berubah. Semangat ya Kak. Semangat juga ya Dek. Wah, hebat ya pekerjaan Roh Kudus mengubah hati Bapak Saulus menjadi taat kepada Tuhan. Bapak Saulus bertobat. Roh Kudus yang ada pada kita juga berkarya loh. Betul. Mengubah hati kita menjadi lembut. Yang tadinya kita membuat hati Tuhan sedih, kita berubah menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Betul Tante Ivo. Yang tadinya kita tidak peduli kepada orang lain, Roh Kudus mengubah kita menjadi lebih peka dan peduli kepada orang lain. Mau menolong orang lain yang butuh pertolongan. Satu lagi Tante, Roh Kudus juga akan membuat kita menyadari kesalahan kita. Betul. Sehingga saat kita bersalah, kita mau datang kepada Tuhan meminta ampun atas kesalahan kita dan mau meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Betul Om. Seperti lagu ini adik-adik, Do Re Mi. Kita menyanyi bersama-sama ya adik-adik. Yuk adik-adik. Oke, ayo Om. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggu, silakan dia masuk. Adik-adik, sekarang kita mau mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Sebentar ya adik-adik. Nah, adik-adik, masukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Selesai ibadah, adik-adik sampaikan persembahannya kepada mama atau papa agar ditransfer ke rekening gereja. Kita sama-sama menaikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
membawa persembahan kita dalam doa yang dipimpin oleh Rasti dari kelas ATB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu selalu. Hari ini saya dan teman-teman telah memberikan persembahan dan hati kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati tangan yang telah memberi dan persembahan ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Rasti sudah memimpin doa persembahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagi adik-adik yang ingin melayani dalam ibadah, baik itu memimpin doa pengakuan dosa atau doa persembahan, boleh menghubungi Om atau Tante di kelas adik masing-masing. Nanti Om Tantenya akan menjadwalkan. Nah, pada saat merekam videonya, adik-adik harus tetap semangat ya. Karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Adik-adik, baik yang di kelas AK maupun AT, adik-adik menulis doa pengakuan dosa. Adik-adik meminta ampun kepada Tuhan karena kita melakukan perbuatan yang membuat Tuhan sedih, atau mungkin kita juga membuat mama, papa, atau teman-teman kita juga ada yang sedih, kita sakiti hatinya. Jadi adik-adik tulis ya doanya. Setelah itu adik-adik juga sharingkan atau komitmen adik-adik untuk berubah ya. Melakukan apa adik-adik, ketaatan adik-adik. Mau menjadi anak yang lebih baik lagi pastinya ya. Nah, adik-adik bisa tulis atau direkam videonya. Setelah selesai aktivitasnya, adik-adik jangan lupa kirimkan ke grup kelas masing-masing. Oh iya Tante. Ya, Tante Ivo. Minggu lalu aktivitas kita studi kasus tentang perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Adik-adik kerjakan aktivitasnya kan? Kita bahas sama-sama ya Tante. Kasus pertama itu Gabriel sedang asik nonton film kesukaannya. Padahal sudah jam 9 malam. Besok hari Minggu ada ibadah anak jam 9 pagi. Nah, kalau adik-adik menjadi Gabriel, apa yang adik-adik lakukan? Ayo adik-adik, minggu lalu. Kira-kira apa Tante? Iya, minggu lalu apa adik-adik jawabnya? Ada yang sudah jawab minggu lalu? Pastinya ya adik-adik ya, tidur lebih awal supaya bangunnya tidak kesiangan. Betul Tante. Jadi ibadah anak tepat waktu, yaitu jam 9 pagi. Ada yang jawab seperti itu adik-adik? Good, keren ya. Kasus yang kedua nih, kakak dan Bogdan sedang di ruang belajar. Kalau kakak memang belajar ya, tapi Bogdan adiknya asik main HP. Padahal Bogdan juga besoknya mau ujian. Kakak sudah mengingatkan Bogdan supaya belajar. Kakak sedih. Karena apa adik-adik? Karena Bogdan tidak mau belajar. Bogdan merasa bersalah karena sudah membuat kakak sedih. Nah, kalau adik-adik jadi Bogdan, apa yang kalian lakukan? Apa jawaban adik-adik? Coba, apa adik-adik? Minggu lalu pasti adik-adik sudah jawab kan? Tentu saja adik-adik minta maaf ya, supaya apa? Supaya kakak tidak sedih lagi dan segera belajar supaya besok bisa menjawab ujiannya. Ya. Itu ada 2 ya sudah ya. Iya Tante. Oke. Berarti kasus yang terakhir nih Tante, kasus yang ketiga. Gavi keasikan menonton YouTube. Padahal sudah waktunya juga belajar. Iya. Sebelum belajar, Gavi selalu membaca Alkitab. Tapi karena Gavi sudah lelah nonton YouTube, Gavi jadi males mau membaca Alkitab. Nah, kalau kamu menjadi Gavi,
Apa yang kamu lakukan adik-adik? Adik-adik, apa jawaban adik-adik? Apa itu Tante? Kedengeran Langsung nggak? tidur? Wah, pastinya enggak ya adik-adik ya. Adik-adik tetap baca Alkitab, ya kan? Kita mau belajar menjadi anak yang taat dan firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita ya Tante. Betul ya. sekali Tante. Hebat adik-adik kalau tetap membaca Alkitab. Oke, nah itu dia kita sudah bahas studi kasusnya. Nah untuk aktivitas hari ini adik-adik semangat ya mengerjakannya. Oke, supaya minggu depan aktivitas adik-adik bisa kita lihat bersama-sama. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, Tante dan Om mau kasih pesan-pesan buat adik-adik. Pertama nih, tetap jaga prokes adik-adik. Pada saat adik-adik pergi keluar rumah nih, jangan lupa pakai apa? Masker. Seperti Tante Ivo dan Tante Melva. Iya. Terus sering pakai cuci tangan Tante dengan menggunakan sabun atau sanitizer. Kak Becky apa lagi? Kalau Tante Becky mau ingetin adik-adik tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Karena nih saat ini muncul penyakit baru. Aduh, apa itu nama penyakitnya? Hepatitis akut. Nah, tapi adik-adik nggak perlu takut atau khawatir. Karena itu adik-adik makan makanan yang sehat, bergizi, dan bersih. Jangan jajan di sembarang tempat, Tante Melva. Oh ya, adik-adik jangan lupa ya, tetap minum susu dan vitamin supaya tubuh kita tidak mudah kena virus. Iya, ada lagi nih Om. Apa nih Om? Adik-adik selalu berdoa minta Tuhan Yesus menjaga kita semua. Wah, bagus. Ingat juga ya, adik-adik membaca renungan Star atau mendengarkan renungan podcast Sema setiap harinya. Terima kasih Om dan Tante sudah mengingati adik-adik. Nah sekarang adik-adik kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Adik-adik ingat selalu ya, Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan mau dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Kita juga mau berubah ya adik-adik ya, menjadi anak yang lebih baik lagi setiap harinya. Mau menjadi anak yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan lupa adik-adik, minggu depan apa Tante Ivo? Ibadah lagi. Ibadah. Jam berapa Tante? Jam 9 dong. Ya. Oke adik-adik, kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan-Mu sepanjang ibadah ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau berubah setiap hari semakin baik, semakin menyenangkan hati Tuhan. Kalau kami melakukan kesalahan, kami diingatkan oleh Roh Kudus dan kami sangat bersyukur karena kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berubah menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sebentar lagi akan undur dari ibadah ini. Tetap jaga kami Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dan kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Tuhan, kiranya juga Tuhan memampukan kami agar dalam masa-masa liburan kami menggunakannya dengan sebaik mungkin, melakukan hal yang positif dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.